dia bilang, Loli, kenapa lari dari sana nak? Apa masalahnya nak? Hah? Dibujuk. Iya dibujuk. Kenapa nggak lari ke mama nak? Ke Ami, panggil mami. Kenapa tidak lari ke mami? Kenapa tidak pulang ke rumah anakku? Apa masalahnya nak? Ayo nak pulang ke rumah. Kan lebih indah. Anak di bawah umur yang lagi galau, labil gitu. Dia nggak tahu dia mau seperti apa, sampai kapan dia di dalam di rumah safe house itu. Mungkin badannya senang, dia nggak payah cari makan, semua tersedia. Namun pikirannya kan nggak, batinnya kan tersiksa. Bisa stres, bisa ODGJ juga gitu. Nah, ini perhatian yang seperti itu yang tidak timbul dari Nikita Mirzani. Yang nggak dia dapat dari orang tuanya. Iya. Nah, Nikita Mirzani menyatakan dia sayang, I love you Loli, itu lip service. Kalau menurut saya, ya, lip service. Dari awal saya sudah pernah membuat statement bahwa Nikita Mirzani itu marahnya sampai di sini ke atas. Hati kecilnya pasti sayang sama anaknya. Tapi kalau sayang kita lawan dengan sikap keegoisan, dengan sikap keras, ego kita, terus merasa segalanya bagi kita, sehingga orang yang tidak mengerti hati kita membuat tertekan, merasa terintimidasi. Sekalipun orang tua sendiri kita takut, merontak dan ragu dengan kehidupan itu. Apalagi kondisi Loli masih remaja. Labil, dan ya. butuh kasih sayang juga. Nah, butuh perhatian, butuh pengertian. Nah, saat ini dia kan kosong, ya. Kita bersyukur apapun yang sudah terjadi pada Loli, seharusnya tidak perlu diumbar-umbar, dilaporkan, terus dicari kesalahan orang, dihujat-hujat orang, dihina, dicaci maki. Jangan cari kesalahan orang, introspeksi diri. Nikita Mirzani seorang ibu, apakah tidak gagal mendidik anak? Ya, kami tahu semua, se-Indonesia tahu Nikita Mirzani sayang sama anaknya. Tapi dia salah kaprah. Sayang itu tidak harus seperti itu. Yang dikatakan sayang bukan memenuhi kebutuhan fisiknya, ekonominya saja, materinya saja, fisiknya harus. Siapapun yang menjelekkan ibunya, siapapun, kalau dia sudah nyaman, dia merasa terlindungi, dia pasti perlu ibunya dong. Siapa sih orang nih? Kita nih orang-orang yang hari ini dekat dengan sama Loli, siapa? Kan orang baru dia kenal. Tapi saat ini dia tidak memikirkan itu, yang dipikirkannya bagaimana dia merasa terlindungi dan nyaman saat ini. Karena dia menganggap ibunya hari ini adalah musuh terberatnya, ancaman dalam hidupnya. Karena dia deportasi. Setelah deportasi dia pulang ke Indonesia 5 kali kalau nggak salah saya, dia pulang datang ke tempat ibunya berkali-kali. Kalau ibunya bijak, kalau Nikita Mirzani bijak, terima anak kita dulu, nanti awasi lagi, rangkul lagi, didik lagi, kasih ultimatum. Ini tidak, anak nggak diterima. Tentu dia melalang buana. 2 tahun loh dia tanpa pantauan orang tua. Dapat kabar dia hamil, dia aborsi, kok malah ujuk-ujuk dicari kesalahan orang, ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Kok seperti ini? Jadi dia meludah ke atas langit loh. Mukanya sendiri yang kena. Dia buka-buka aib anaknya. Dia sibuk di medsos. Dia buat laporan polisi. Apakah seperti itu dalam Islam mendidik anak? Karena aib anak adalah aib kita juga aib anak. Awalnya kalau Loli jahat, begitu dia tidak boleh pulang, mungkin dia viralkan bahwa ibunya jahat, gak nerima dia.
Tapi kan tidak. Setelah anak, apakah benar anak ini terjerumus ke lembah hitam, atau anak ini terjadi sesat langkah, sesat jalan, atau anak ini keteledoran dalam pergaulan, atau anak ini anggaplah rusak. Harusnya dirangkul, dibuat posisi nyaman, dirangkul dia, ya kan? Sebelum kejadian ini ya. Iya, sebelum kejadian ini dirangkul, dibuat posisi nyaman, dibuat bawa dia pulang. Nah, dalam hal ini Nikita Mirzani jangan kita pansos gitu ya. Loli, I love you, mami sayang. Siapa yang nggak sayang? Binatang aja sayang sama anaknya. Apalagi kita manusia. Kita sama perempuan loh, Nikmir. Jadi kami tahu sayangmu, tapi melebihi dari rasa ego dan rasa apalah yang maksudnya tuh, rasa ego dan rasa kerasmu terhadap anak, keterlaluan di luar batas, sehingga anak sendiri tidak nyaman. Nggak perlu kamu buat ekspektasi seperti Loli, ini penderitaan kamu membesarkan dari kecil. Itu dianggap pepesan kosong. Kenapa? Hanya ngomong di media saja. Sekarang cari jalan, ya, cari jalan. Apapun alasannya, dosa kamu dunia akhirat jika kamu lalaikan anakmu. Masih hidup dia, masih sehat. Cari jalan seperti apa? Sama-sama ke psikolog kalian berdua, ya, ya kan? Ditemui di psikolog. Langkah apa terbaiknya? Timbulkan kembali kasih sayang, ya. Mungkin karena selama ini Loli jauh kan, nggak dekat sama Nikmir kan, di luar negeri. Ya kan, itu Jadi 2 kita perlu tahun. dideketin lagi, perlu dideketin lagi. Ya, perasaan. ya, bagaimana dia nyaman. Percayalah, bahkan bukan dunia, ya, bukan dunia, bahkan Allah juga akan memberikan apresiasi sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, selebar-lebarnya, seluas-luasnya, jika kamu bisa move on, jika kamu bisa kembali merangkul anakmu. Anak gadis loh, itu dunia akhirat tanggung jawabnya luar biasa. Perempuan satu-satunya anakmu, kita mengerti itu. Tapi jangan teori, bagaimana prakteknya. Kamu nggak akan dapat malu, nggak akan dapat aib daripada kamu umbar-umbar video bezina. Kalau menurut saya dalam Islam, di luar negeri cium-cium sama pacar yang bukan muhrim, gila nggak tuh? Jadi aib kamu bongkar, aib anak kamu bongkar. Kalau kita tidak ada rasa malu, sama dengan binatang. Sama dengan binatang. Jadi sekarang masih ada kesempatan. Jangan terlalu jauh rasa penyesalan. Move on. Mungkin orang akan mengajukan 2 jempol buat Nikmir. Mau berseteru dengan orang seluruh Indonesia, silahkan. Tapi selamatkan anakmu, rangkul anakmu, kembalilah anakmu kepada pangkuanmu sebelum kamu menyesal, sebelum anakmu atau kamu dipanggil oleh Allah ke pangkuannya. Nah, berdamailah. Pertama, berdamailah dengan hatimu, cari anakmu, rangkul dia. Di sini banyak peran pengacara Rasman Arif, termasuk kami semua dan tim, dan juga keluarga Fadel. Terima kasih pada mereka semua. Minta maaf. Allah aja pemaaf. Enggak ini loh. Enggak hina kok kalau kita minta maaf. Kitalah yang paling mulia jika kita dulu minta maaf.